Gue pernah denger istilah agama samawi. Itu maksudnya apa ya? Agama samawi atau disebut juga agama langit adalah agama yang dipercaya oleh para pengikutnya dibangun berdasarkan wahyu Allah. Beberapa pendapat menyimpulkan bahwa suatu agama disebut agama samawi jika mempunyai definisi Tuhan yang jelas, mempunyai penyampaian risalah nabi atau rasul, mempunyai kumpulan wahyu dari Tuhan yang diwujudkan dalam kitab suci. Nah, pengelompokan agama samawi ini terdiri dari agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Sebenarnya ada lagi sih istilah agama ardi. Apa itu agama ardi? Penggolongan agama ardi adalah yang berkembang berdasarkan budaya daerah, pemikiran seseorang yang diterima secara global dan bukan berdasarkan wahyu. Agama ini tidak punya rasul layaknya agama samawi. Di Indonesia, sedikitnya ada dua agama ardi yang dikenal masyarakat. Pertama, Hindu dengan kitab sucinya Weda, dan kedua, Buddha dengan kitab sucinya Tripitaka. Oh gitu, berarti agama samawi itu Yahudi, Kristen, dan Islam. Apakah nama-nama agama itu dari Allah langsung yang menamainya? Sebenarnya, asal-muasal nama agama Yahudi, Kristen, atau Islam itu dari mana? Pernahkah Allah menamai agama yang diajarkan oleh Nabi Musa dengan sebutan Yahudi, atau agama Nabi Isa dengan sebutan Kristen, atau ajaran Nabi Muhammad dengan sebutan Islam? Apakah Allah sendiri yang memberi nama itu? Oke, kita bahas satu-satu ya. Faktanya, jika merujuk pada Taurat, Allah tidak pernah menamai agama yang diajarkan oleh Nabi Musa dengan nama agama Yahudi. Yahudi sendiri berasal dari nama anaknya Yakub yang bernama Yehuda bin Yakub. Yakub sendiri memiliki 12 anak, namun hanya keturunan Yehuda dan Benyamin yang bertahan. Selebihnya disebut dengan 10 suku Yahudi yang hilang dan masih menjadi misteri hingga sekarang. Keturunan-keturunan Yehuda ini kemudian mengikuti keyakinan dan hukum agama yang dibawakan oleh Musa dan Tauratnya, sehingga mereka memiliki aturan agamanya tersendiri. Sehingga yang dimaksud dengan agama Yahudi atau yang disebut Judaism adalah keyakinan dan hukum agama yang dianut oleh orang keturunan Yahudi. Dan seseorang yang disebut Yahudi harus memiliki silsilah keturunan hingga Yehuda ben Israel. Itu juga berarti kita tidak bisa memeluk agama Yahudi karena agama Yahudi adalah keyakinan bersifat kesukuan atau kebangsaan. Itu sebab pula populasi Yahudi di dunia tidak meningkat secara signifikan. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa agama Yahudi bukanlah nama yang diberikan Tuhan, melainkan nama sebuah bangsa, dan Yahudi sendiri merujuk kepada keyakinan yang dianut oleh orang-orang keturunan Yehuda bin Israel. Di daerah Arab, Kristen disebut Masihiyah atau Misihaya dalam bahasa Syriak, atau Kristen dalam bahasa Belanda, yang berarti pengikut Al-Masih atau Kristus, yakni Nabi Isa atau Yesus. Artinya, penyebutan Kristen merujuk pada sebuah golongan sebuah pengikut, dalam hal ini Nabi Isa atau Yesus. Itu sama saja seperti penyebutan Muhammadiyah yang artinya pengikut Nabi Muhammad. Begitu pula Masihiyah artinya pengikut Nabi Isa Al-Masih yang dalam bahasa Belanda disebut Kristen. Sebutan lain juga muncul dengan istilah Nasrani yang merujuk pada Nezaren, tempat Nabi Isa berdakwah. Orang-orang Nasrani berarti orang pengikut Nabi Isa dari Nezaren, walaupun istilah ini menjadi kontroversi dari kalangan Kristen sendiri. Itu bagaimana dengan agama Islam? Berbeda dengan Islam. Asal muasal nama Islam sendiri berbeda dari munculnya nama-nama agama lain. Jika Yahudi karena faktor suku dan Kristen muncul karena faktor golongan atau pengikut, maka nama Islam diberikan oleh Allah sendiri. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 19, Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, kalau Yahudi disebut Judaism, Kristen disebut Christianity, Hindu disebut Hinduism, Buddha disebut Buddhism, maka Islam tetaplah Islam. Tidak bisa disebut Islamism dan lain sebagainya. Karena nama Islam merupakan nama sebuah agama yang diberikan Tuhan secara langsung dan ditulis di dalam Al-Quran. Kesimpulannya, Nabi Adam, Nuh, Musa, Isa, Muhammad SAW mempunyai akidah yang sama, menyembah Tuhan yang Esa. Sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW, konsep agama itu belum memiliki nama, masih sebatas berupa akidah atau keyakinan dan syariat atau pengajarannya. Itu dikarenakan pada masa itu umat manusia masih terbagi-bagi berdasarkan kaumnya dan nabinya masing-masing. Namun, di era Nabi Muhammad SAW, dakwahnya menjadi universal bagi seluruh bangsa dan kaum. Yang tadinya terkhusus pada kaum-kaumnya, kini melebur menjadi satu. Berhubung Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, oleh karenanya syariat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad dan keyakinan dinamakan Islam. Sebelum itu Allah tidak menamakannya, karena umat manusia masih terpecah syariat atau aturan agama yang masih berbeda-beda antara satu suku dengan kaum yang lain, antara satu kaum dengan kaum yang lain, antara kaum Nabi Syuaib dan kaum Nabi Musa, dan lain sebagainya. Jadi intinya, nama Islam sendiri diberikan langsung oleh Allah
Seperti yang gue bilang tadi, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 19, sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam.